Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudal linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pecinta, sahabat serta pelopor Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Kali ini kita telah memasuki episode yang ke-43 dalam pelajaran tafsir algoritma berbasis Al-Quran. Sebuah metode yang saya gunakan untuk memudahkan kita memahami berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan kita yang berbasis Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Karena Al-Quran adalah inspirasi serta imajinasi serta pembeda antara hak dan yang batil, dan aturan kehidupan itu ada di Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, pecinta, sahabat dan pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah, pagi ini saya akan mengajak kita dengan tema yang baru, 5 rumus menghadapi masalah. Siapa yang tidak punya masalah di dalam kehidupan kita? Tentu kita punya banyak masalah. Masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah hubungan antar sesama, masalah kebudayaan, masalah psikologi, masalah kesusahan dalam menghadapi kehidupan, masalah menyelesaikan rumah tangga kita, kondisi rumah tangga kita, atau masalah bagaimana membangun jiwa yang optimis, bagaimana membangun jiwa yang suka belajar, masalah kedisiplinan, dan begitu banyak lagi masalah-masalah yang selalu terjadi pada diri kita. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melihat juz 30 surat Asy-Syahr ayat 1 sampai dengan 8, di mana pada surah ini kita akan melihat Allah memberikan cara-cara kita menyelesaikan masalah. Untuk mendapatkan inspirasi, maka marilah kita membaca bersama-sama, dan selanjutnya kita akan menerjemahkannya, lalu kita akan ambil intisari, lalu kita akan buat sebuah aplikasi sederhana untuk memudahkan kita dalam menjalani kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pecinta, sahabat serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi saya mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini orang yang tidak menghadapi masalah. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak punya masalah. Dan tiada di dunia ini orang yang akan merasakan masalah itu akan mendatanginya dan harus segera ada solusinya. Jika tidak ada solusi dengan masalah kita, maka pada saat itulah kita menjadi orang-orang yang gagal dalam menyelesaikan masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, bukankah kami telah lapangkan laka bagimu sadrak, dadamu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menceritakan tentang dada?
Karena di dalam dada ini ada unsur, ada jantung, ada unsur-unsur penting dalam tubuh kita yang mampu mengatur irama kehidupan kita. Jadi kalau jantung detaknya nggak bagus, biasanya kita resah gelisah. Jadi kalau irama jantung nggak bagus tuh resah kita. Kalau iramanya terlalu kuat juga kita nggak enak jiwa kita. Makanya jantung itu penting sekali untuk diperiksa agar kita tahu koordinatnya. Apakah sistem jantung kita itu dalam keadaan irama yang normal atau yang tidak normal. Makanya orang serangan jantung itu banyak. Sekali saja berhenti jantung itu bisa mati. Stroke. Maka tidak boleh ada saluran apapun yang menuju ke jantung kecuali dipastikan harus lancar. Maka oleh karena itu kita harus sehat. Makanya Allah mengatakan alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu? Pernah dengar nggak orang sesak dadanya? Itu jantungnya. Jadi jantung ini kalau dia sehat itu memunculkan saluran peredaran darah kita menjadi sehat. Bukan hanya itu, sehingga yang menyebabkan yang terjadi adalah kita pun menjadi segar bugar. Maka di Indonesia ada namanya senam jantung sehat. Gak ada senam hati sehat kan? Yang ada itu senam jantung sehat. Itu. Jadi Allah langsung sampaikan, bukankah alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami turunkan anka darimu wizrak, beban. Jadi ketika Allah akan memberikan beban kepada kita, maka yang Allah lakukan adalah Allah meyakinkan kita bahwa kita ketika menerima beban atau amanah, maka kita harus berlapang dada dan siap menghadapinya. Jelas sekali ini ayat ini. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Seakan dia berat, berarti ini ada amanah. Sama seperti kita, pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran dan pelopor Al-Quran. Bagaimana hari ini ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka akan ada beban yang akan kita alami. Salah satunya adalah beban malas. Yang kedua beban suntuk. Yang ketiga beban rindu. Yang keempat beban seakan-akan tidak ada kebahagiaan. Padahal selalu Allah beri bahagia. Yang kelima beban seakan-akan tidak akan bisa dapat kerja kalau kita ngapal Quran. Itu terus dicekokin otak kita. Makanya Allah mengatakan alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu, wa rafa'na, dan kami tinggikan laka bagimu dzikra, sebut namaku. Sebutan nama. Sebut namamu. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri, maka sungguh bersama kesulitan yusra, ada kemudahan. Jadi menariknya Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta kepada kita adalah Allah kasih solusi. Mau dikasih beban, dikasih statement dulu bahwa kamu akan mengalami ini, kamu lakukan ini, tapi kamu ingat di sini kamu akan menemukan apa? Fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mantap sekali rumusnya. Ada kesulitan, ada kemudahan. Itulah yang saya katakan bahwa sigma masalah itu harus lebih kecil daripada sigma solusi. Jadi kalau kita memiliki 5 masalah, kita harus segera punya 6 solusi minimal. Apabila kita memiliki 5 masalah dan kita hanya punya 4 solusi, saat itu ada gagal. Karena tidak ada celah mencari jalan keluar dari menyelesaikan masalah tersebut. Maka kita perlu mencari penyelesaian masalah. Sebenarnya gampang. Anda tinggal buat kolom masalah, lalu kolom solusi. Contoh. Telat bangun pagi, selalu telat bangun pagi. Solusinya 1, usahakan cepat bangun pagi. 2, minum air agar cepat bangun pagi. 3, hidupkan jam beker. 4, berarti Anda sudah temukan solusi dan Anda berhasil. Malas gosok gigi, solusinya apa? Nggak ada, berarti Anda memang malas. Malas gosok gigi berarti jawabannya adalah suka gosok gigi. Yang kedua, pakai pasta gigi. Yang ketiga, pakai sikat gigi yang bagus. Yang keempat, bangun lalu get up, gerak cepat, gosok gigi, kayak gitu.
Itulah yang disebut dengan fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Inna, dua kali Allah ulang, inna, sungguh ma'al usri, bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali Allah ulang. Yusra, ada kemudahan. Jadi ini sebuah statement atau pernyataan Allah kepada kita bahwa jangan takut dengan musibah. Karena yang memberikan musibah Allah dan yang akan menyelesaikan juga Allah. Tapi Allah memberikan musibah untuk melihat siapa di antara hambanya yang tahan uji sehingga kesabarannya muncul, sehingga tingkat keimanannya bertambah. Jadi kalaupun kita mengalami COVID-19 saat ini, wabah yang besar mengelilingi dunia, ini tidak boleh menjadi diri kita yang pesimis, tapi jadilah orang yang optimis. Sungguh ada kemudahan. Dua kali Allah ulang, kita gak usah khawatir lagi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitan ada kemudahan, kesulitan ada kemudahan. Karena hidup itu cuma dua saja, mengalami kesulitan lalu mendapatkan kemudahan. Mengalami lagi kesulitan, ada kemudahan. Setiap kesulitan harus bertambah keimanan kita. Jangan setiap kesulitan yang terjadi pada diri kita, maka keimanan kita menurun, itu salah. Tapi setiap kesulitan yang terjadi pada diri kita, keimanan kita meningkat, kesulitan lagi meningkat lagi, kesulitan lagi meningkat lagi. Itulah orang beriman. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, fansab, maka kerjakanlah urusan yang lain. Masya Allah. Seperti Anda di sini, banyak program, sudah ngaji, selesai, masuk kerjaan baru, ngurus masyarakat dengan membuat bakso misalnya. Jadi jelas sekali di dalam surat Asy-Syahr ini Allah menyampaikan bagaimana cara kita hidup di dunia. Kalau kita jalani, insya Allah tidak ada beban. Makanya Allah mengatakan la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak ada kesedihan bagi kamu, sesungguhnya Allah bersama kamu. Makanya Allah mengatakan tadi, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Siapa dia? Mereka yang selalu menyebut nama Allah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu maka berharaplah engkau. Jadi jelas sekali. Jadi di sini apabila kita mengalami beban, kita sabar dengan beban kita dan terus mencari solusinya, kita akan menemukan kemudahan. Ketika kamu sudah menemukan kemudahan, kata Allah, sebutlah namaku, kata Allah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu maka berharaplah engkau. Hanya pada Allah. Ini memberikan satu cerita yang jelas, satu pelajaran yang jelas, satu tata cara yang jelas bagaimana kita menghadapi kehidupan kita. Pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah yang setia dengan program MKM ini, maka kita akan melihat yang pertama, awal kata lapang itu dari mana? Pertama itu syaraha. Syaraha yashrahu syarhan, melampangkan. Ini namanya melapangkan, itu sesuatu yang luas. Lapang ya. Nah, orang yang lapang ini ya, dia akan lebih mudah menerima banyak masalah dan akan lebih mudah dia menyelesaikan masalah. Lapang dia. Kayak kita berenang. Kalau kita berenang itu kan, kalau berenang yang kayak begini, itu enak tuh. Lapang kan. Jadi lapang dadanya, lapang pikirannya, lapang geraknya, lapang pandangannya. Itu orang yang lebih bisa menghadapi masalah. Ketika misalnya kita melihat ada wabah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada kita semuanya, itu kalau melihatnya dengan secara yang luas dan lapang, maka yang terjadi kita menemukan banyak sekali solusi-solusi untuk menghadapi masalah ini. Jadi kalau ada pemimpin kita ini tidak bisa melihat ini sebuah solusi dan peluang, berarti belum lapang cara melihatnya. Jadi kalau kira-kira kalau kita ingin jadi pemimpin, kita harus menjadi orang yang memiliki ribuan solusi terhadap setiap masalah yang Allah berikan. Kenapa? Karena masalah itu meningkatkan kualitas diri kita. Orang yang sedikit masalahnya, kecil pula kualitas dirinya. Tapi orang yang
Sering menghadapi masalah, sering menghadapi ujian, berarti kualitas dirinya itu sangat luar biasa. Potensi dirinya itu luar biasa. Saya punya kisah, saya banyak sekali kisah dalam kehidupan saya. Saya punya kisah, sering dibully orang. Macam-macam tuh buliannya. Ada bulian karena saya miskin. Ada bulian karena saya yatim. Ada bulian karena saya suka sholat ke masjid. Ada bulian gara-gara buat kegiatan, banyak kegiatan saya dipanggil, disidang karena mengganggu orang lain. Jadi ketika umur bertambah, kira-kira masalah yang saya hadapi selanjutnya ya mirip-mirip kayak beginilah. Kalau Anda melihat kok Abi sabar kali ngadapinya, bukan sabar sebenarnya, karena sering dihadapi. Jadi lama-lama sabar sendiri kan. Pernah jadi guru ngaji, begitu buka pengajian, itu ada ustadz yang merasa tersinggung. Muridnya lari kepada tempat pengajian saya. Lalu saya difitnah, saya disidang. Nikmat aja. Udah sering, itu terjadi sejak umur saya 16 tahun. Kalau kemiskinan sejak umur saya 10 tahun. Akhirnya pengajian saya maju dan berkembang, saya disalahkan. Lalu dibubarin. Saya kerja di sebuah perusahaan juga begitu. Saya bangun perusahaan orang, jadi bagus, saya jaga kejujuran, amanah, saya nikmati dan saya nikmati tanggung jawab ini. Begitu saya mau sampai ke puncak karir saya, difitnah. Satu lagi. Apakah kita bersedih? Saya enggak. Saya selalu mengatakan ini adalah kira-kira Allah akan memberikan satu tambahan amanah kepada saya yang akan di atas itu semuanya. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang terjadi pada diri kita itu untuk membekali diri kita untuk menerima amanah yang baru. Jadi kira-kira kalau kita ingin menjadi pemimpin, maka perbanyaklah masalah dan perbanyaklah cari solusinya. Tapi jangan cari masalah. Karena masalah itu nggak perlu dicari, memang akan datang menghadapi kita. Masalah personal, masalah sakit gigi, itu kan masalah. Kenapa? Karena jarang gosok gigi kan? Tapi bagaimana melihat sakit gigi itu bagian dari pengampunan dosa dari Allah. Lalu ambil solusi, pergi ke dokter gigi. Setelah itu mendengarkan saran dokter gigi, lalu kita menjaga kesehatan sebagaimana dibilang dari dokter gigi. Setelah itu kita akan mengalami penyakit yang lain. Di gigi misalnya kan, tiba-tiba karang gigi itu membanyak. Mulai nggak enak makan, berarti pergi lagi ke dokter gigi, kita minta saran lagi. Jadi muslim itu, mukmin itu nggak boleh jatuh dalam lomba yang sama. Kalau ada mukmin yang jatuh dalam lomba yang sama, berarti dia bermasalah, sangat bermasalah. Kenapa? Dia tidak menemukan kasus baru. Dan dia termasuk mukmin yang rugi. Seorang mukmin itu nggak boleh kasus yang sama. Misalnya lagi dengar ceramah ngantuk tiap pagi, itu kan masalah yang sama. Besoknya ngantuk lagi, berarti masalah yang sama, belum berkembang. Belum bisa menyelesaikan masalah. Di rumah tangga juga demikian. Bagaimana kita mengolah istri kita, mengolah anak kita, mengolah abang ipar kita, mengolah mertua kita. Itu ada masalahnya. Dan rangkaian masalah itu banyak banget. Seperti kalian yang masih muda ini juga punya masalah. Masalah percintaan yang tidak pernah bisa selesai. Masalah kemaksiatan yang tidak pernah bisa selesai. Masalah pengen dapat kerja instan yang tidak pernah bisa selesai. Masalah apalagi ekonomi yang menjadi menghantui Anda tidak pernah selesai. Masalah jodoh yang tidak akan pernah selesai. Tapi kalau semua itu bisa kita lewati, maka kualitas diri kita itu semakin hari semakin meningkat dan semakin dapat dipercaya. Dan itu yang saya lakukan. Saya menikmati masalah lalu mencari solusi. Makanya saya keluarkanlah satu rumus aplikasi. Sigma masalah harus lebih kecil daripada sigma solusi. Anda menemukan jawabannya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu jawaban. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu. Jadi syaraha yashrah syarhan, melapangkan. Kalau begitu, makna sebenarnya adalah melampahkan hati, meluaskan sabar saat menghadapi kesulitan. Setiap kesulitan dibarengi dengan kemudahan. Ada kemudahan. Oke, apa saja masalah yang ada di dalam kehidupan kita? Yang pertama, masalah pribadi. Siapa yang tidak ada di antara kita memiliki masalah pribadi? Pasti ada. Yang kedua, masalah hidup. Secara umum, banyak banget. Yang ketiga adalah masalah pandemik. Bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini? Masalah
sosial. Ini banyak banget. Masalah ekonomi dan masalah kita dalam beragama. Betul? Nah, itu masalah semua itu. Lalu apa saja hambatan kita sehingga kita dapat menyelesaikan masalah? Ada beberapa hambatan yang membuat kita tuh tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah rasa pesimis yang tinggi atau low personal confidence. Kepercayaan diri yang rendah itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Pesimis yang tinggi itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah suka mengeluh. Jadi kalau kita suka mengeluh itu selesai masalah, nggak bisa selesai masalah. Jadi kalau kita suka mengeluh itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah tidak adanya perencanaan yang matang dalam melihat dari mana sisi masalah. Yang keempat adalah tidak tahu titik mana sebenarnya dimulainya masalah itu. Jadi nggak ketemu, kalau bahasa sederhananya itu benang merahnya. Lalu bagaimana cara kita, pecinta Al-Quran, sahabat, serta pelopor, menyelesaikan masalah? Apa rumusnya? Kita akan lihat jawaban tulis. Yang pertama kita akan melihat rumus dasarnya terlebih dahulu. Sigma masalah harus lebih kecil sama dengan, lebih kecil tidak pakai dengan ya. Harus lebih kecil dari sigma solusi. M kita kategorikan masalah. S kita kategorikan solusi. Masalah sesuatu yang dipermasalahkan, solusi sesuatu yang diselesaikan. Itu bedanya. Ini rumusnya. Sederhananya adalah jika kita punya satu masalah, maka kita harus punya dua solusi. 1M, 2S. Ada 2M, kita harus punya 4S. Ada 6M, kita harus punya 8S. Ginilah rumusnya kira-kira. Ketika sudah tahu solusi, maka langkah selanjutnya adalah mengisi dalam kolom A kuadrat. Aksinya bagaimana? Sampai di sini jelas? Nah, oleh karena itu, apa unsur yang harus dimiliki dalam menyelesaikan solusi? Unsurnya adalah SA, sabar. Yang kedua I, ikhlas. Yang ketiga action, A kuadrat. Jadi sia ini perlu. Atau jangan sia lah, kurang keren. Sai. Jadi tetap unsur sabar menjadi penting. Yang akan diikat dengan ion aksi. Yang akan kemudian dikolaborasi dengan ion ikhlas. Jadi sabar, aksi, ikhlas itu menjadi penting dalam membuat solusi-solusinya. Maka 5 rumus tersebut adalah, yang pertama adalah kita harus memiliki yang namanya jiwa lapang dada, berlapang dada, lebih luas melihat sebuah masalah. Isinya apa? Isinya adalah ikhlas dan sabar. Yang kedua adalah berbaik sangka, atau disebut juga dengan positive thinking. Bagaimana kita melogikakan otak kita bahwa setiap masalah itu ada solusi, dan sudah jelas pada surat Asy-Syahr ini sudah dijelaskan pada ayat 5 dan 6. Jadi berbaik sangka itu membuat kita menemukan solusi, itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga adalah perbanyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, yang keempat adalah ambil setiap pelajaran dari setiap masalah dan solusi yang pernah kita dapatkan. Sebagaimana cerita saya tadi, ketika saya dibully dengan begini, maka saya mencari solusi begini, lalu saya mengambil ini sebuah pelajaran bagi saya, sehingga saya punya pondasi yang kuat ketika saya menghadapi
kehidupan baru yang saya akan lalui lagi. Nah, gitu dia. Dan yang kelima adalah memperbanyak sikap optimisme. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. No impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi semuanya possible, mungkin. Kenapa mungkin? Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu dari saya hamba yang dhaif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.